Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dijadira dari semester 3C. Di sini saya akan mereview pertemuan kedua tentang penyertaan atau dynamic oleh dosen pengampu Ibu Profesor Hajah Heni Nuraini SMH beserta asisten dosennya Bapak Dr. Muhammad Rendi Aridayandi SMH. Istilah penyertaan disebut juga turut campur dalam peristiwa pidana, turut berbuat delik, turut serta dalam. Pengaturan penyertaan secara umum buku 1 bab 5 KUHP pasal 55 sampai 62. Secara khusus, secara tersirat dalam buku 11 KUHP, buku 3 KUHP dan beberapa peraturan di luas KUHP. Pengertian penyertaan adalah apabila suatu tindak pidana terlihat lebih dari satu orang atau beberapa orang melibatkan diri dalam tindak pidana. Bentuk-bentuk penyertaan adalah yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang membujuk atau menggerakkan, yang membantu melakukan. Penggolongan penyertaan menurut KUHP, golongan pelaku bentuk 1 sampai bentuk 4 yaitu bukan pelaku tindak pidana tetapi pertanggungjawaban. Pidananya disamakan dengan pelaku. Golongan pembantu yaitu diatur dalam pasal 58 dan pasal 57 KUHP. Menurut doktrin Zelständig Formen van Dolmening, bentuk penyertaan yang berdiri sendiri artinya pelaku bertanggung jawab sendiri-sendiri atas perbuatannya yaitu bentuk 1 sampai dengan bentuk 3. Bentuk ke-1 ini dapat dikategorikan sebagai pelaku tunggal atau dapat juga sebagai pelaku jamak. Atas dasar itu ada dua pandangan. Satu, pandangan sempit, pelaku adalah orang yang melakukan sendiri perbuatannya sesuai dengan rumusan delik. Kedua, pandangan yang luas, pelaku adalah tiap orang yang menimbulkan akibat yang memenuhi rumusan delik pasal 55 KUHP. Bentuk kedua yaitu orang yang melakukan tindak pidana menggunakan orang lain sebagai perantara, tetapi perantara itu hanya berperan sebagai alat. Dengan demikian, Don Flagen mempunyai ciri ada dua pihak yaitu pelaku langsung, aktor material dan manus ministra, dan pelaku tindak langsung, manus domina dan autor intelektualis. Penyebab tindak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap orang yang disuruh adalah karena orang tersebut hanya berperan sebagai alat atau pelaku material yang didasarkan pada tidak sempurna pertumbuhan jiwanya pasal 44, adanya keadaan yang memaksa pasal 48, adanya perintah jabatan yang tidak sah pasal 51 ayat 2, adanya kekeliruan atau pemalsuan, tindak mempunyai maksud untuk melakukan kejahatan seperti disyaratkan dalam UU. Bentuk ketiga yaitu KUHP tidak memberikan definisi tetapi memberikan pengertian bahwa orang yang turut serta melakukan ialah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Bentuk keempat yaitu orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan oleh undang-undang. Jadi antara penganjur dan menyuruh melakukan hampir sama, yaitu adanya usaha untuk menggerakkan orang lain sebagai pelaku material atau autor material. Dalam menyuruh melakukan atau Don Flagen, sarana untuk menggerakkan tidak ditentukan atau tidak terbatas dan tidak eliminatif. 2. Dalam menyuruh melakukan, orang yang menyuruh disebut manus domina, sedangkan orang yang disuruh adalah manus ministra. 3. Pembuat material atau ministra dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atau tidak dapat dipidana karena tidak mempunyai kehendak. Maksud dari pasal 55 ayat 1 sub kedua adalah 1. Untuk kepastian hukum, 2. Untuk pedoman bagi hakim dalam membuktikan. Bentuk kelima yaitu diatur dalam pasal 56 KUHP yaitu ada 2. 1. Pada saat kejahatan dilakukan, dalam hal ini tidak ditentukan bentuknya secara limitatif dalam undang-undang. 2. Sebelum kejahatan dilakukan, dalam hal ini undang-undang memberikan batasan atau limitatif yaitu berupa memberi kesempatan sarana atau keterangan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.